Pemirsa, meski ada ancaman resesi global di tahun depan, industri produk halal buatan dalam negeri dinilai sangat menjanjikan karena justru dalam masa-masa pandemi omsetnya meningkat pesat. Salah satu pelaku usaha itu kita akan cari tahu seperti apa pengembangan usaha halal ini akan dilakukan. Kita saat ini sudah terhubung dengan salah seorang pelaku industri halal, dengan Presiden Direktur PT Halal Network Indonesia atau HNI, Agung Yulianto. Pak Agung, selamat pagi. Selamat pagi, Ya, Bang Leonard. Pak Agung, boleh diberi gambaran Pak, industri halal di Indonesia, perkembangannya tahun ini jika dibandingkan tahun lalu, itu seperti apa Pak? Apakah memang meningkat pesat? Mungkin boleh Perkem- diceritakan nilainya atau seperti apa Pak Agung? Oke, perkembangannya sih sangat menggembirakan ya. Mhm. Karena kalau kita bicara industri halal itu kan ukurannya ada pada GIEI atau Global Islamic Economic, yang Indonesia itu meningkat pesat ya, karena pada tahun 2017-2018 kita ini masih Indonesia dalam industri halal itu masih peringkat ke-9 dan ke-10, tapi di 2021-2022 ini sudah ke peringkat ke-4. Dan yang menarik lagi adalah Indonesia itu leading di beberapa sektor, yaitu sektor modest fashion, kemudian yang kedua adalah sektor halal food ya, makanan-makanan halal. Ini menggembirakan sekali dan ini kuenya besar sekali. Ya. Kalau market size-nya itu kurang lebih di tahun 2021 itu 2 triliun US dollar, sekitar 30.000 triliun. Coba bandingkan dengan APBN Indonesia saja biar kita ada bayangan angkanya kan. APBN Indonesia 3.000 triliun ya. Ini 10 kali APBN Indonesia. Itu Market besaran size. 3.000 triliun itu industri halal Indonesia saja atau seperti apa Pak? Itu dunia, Oh, dunia. dunia. Dan jangan lupa Indonesia itu pasar industri halal nomor 1 di dunia. Karena di Indonesia ini ada 220 juta Muslim, ya, dan juga itu berarti 12% dari Muslim dunia yang totalnya 1,8 miliar jiwa. Jadi ini pasar yang sangat besar ya Pak, Oke. dan nilai marketnya, Kalau market size-nya nilai besar. industri halal nasional sendiri berapa Pak tahun 2022 ini, Pak Itu Agung? kelihatannya kita belum punya catatannya. Oh, Tapi ya justru yang mencatat justru GIEI ini yang dari Dubai ya, dari Dubai itu yang mencatat. Saya sendiri belum belum meneliti, pasti ada, tapi saya belum teliti. Tapi yang jelas pasar Indonesia itu paling besar, ya, nomor 1 di antara ya, seluruh negara-negara, ya. nomor 1. Masalahnya Berarti Pak, ini pasar peluang ya. Indonesia besar, tapi kan bukan hanya bicara industri halal, industri yang lain begitu juga sering mengatakan Indonesia sering jadi pasarnya saja, bukan jadi Iya, betul, pelaku. Nah, betul, kalau bicara produk betul. halal Indonesia, itu sudah menjadi peringkat pertama dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia atau memang masih kalah dengan produk halal buatan luar Indonesia, Pak Agung? Iya, tadi kalau di pasar Indonesia tentu kita masih dominan, akan tetapi masih cukup menyedihkan di berbagai sektor begitu. Kenapa? Kalau dalam produk makanan-makanan halal kita bicara misalnya daging saja ya. Daging itu nilai impor kita dari seluruh dunia, terutama Australia, 40% dari Australia, itu sekitar kurang lebih totalnya adalah 1 miliar US dollar. Itu cukup signifikan. Kemudian kalau kita bicara produk pertanian, kita masih banyak impor dari Thailand dan seterusnya. Jadi ini potensi, ini artinya begini, ini market yang sangat besar, sangat huge. Kita jaga, harusnya jangan sampai kita tuh bergantung kepada produk-produk impor. Dengan kita punya market share yang begitu besar ini, harusnya kita sangat luar biasa. Gitu. Nah, itulah yang dilakukan oleh HNI, Halal Network Internasional, Bang Samosir, Bang Leonard, Ya. bukan Indonesia. Karena kita alhamdulillah sudah juga ada di beberapa negara, kita sudah eksis di Malaysia, Thailand, dan Hong Kong. Begitu. Kalau melihat Pak, pengembangan produk halal di Indonesia, sebetulnya apa yang masih mungkin menjadikan Ini awal HNI berdiri ketika tahun 2011 itu, saya pernah datang ke misalnya ke Pacific Place, ya, ada mall situ kan. ya di Saya mau Sudirman makan Jakarta siang ya? itu. Ya, di Jakarta. Saya mau makan siang. Saya cari yang halal, yang kita yakin halal. Itu hanya nemu 1-2 saja. Oke. Tapi coba kita sekarang ini
datang, hampir semua kuliner semuanya sudah punya sertifikat halal. Artinya sekarang ini halal itu sudah menjadi concern semua pihak. Dan ini fakta yang menarik, Bang Leonard, bahwa penduduk Indonesia ini yang 212 juta ini atau 1,8 miliar yang diprediksi 2050 menjadi 3 miliar Muslim itu pasar yang sangat luar biasa ya, sangat luar biasa sekali. Dan mereka rata-rata semakin ingin mencari yang halal karena terjadi kesalehan yang inklusif. Maksudnya inklusifnya positif loh. Semua masuk, politisi masuk, sampai artis, selebritis juga masuk. Ya ini menjadi sebuah hal yang merata, orang butuh halal. Baik. Tinggal bagaimana kita menyajikannya. Pak Agung, di industri keuangan syariah yang saya dapatkan informasi bahwa salah satu kendala adalah sumber daya manusianya, Pak. Di industri keuangan syariah banyak sumber daya manusia yang mengerti ajaran agama tapi tidak menguasai soal keuangan atau perbankannya, atau yang sebaliknya sangat mengerti struktur keuangan, lembaga keuangan, bank atau yang lain, tapi tidak mengerti pendalaman agamanya. Untuk mengembangkan industri produk halal nasional Indonesia, apakah masalah sumber daya manusia ini masih juga jadi masalah atau saat ini tidak, Pak? Iya, terima kasih. Islamic Finance itu judulnya ya. Islamic Finance ini kita masih sangat tertinggal. Nomor 1 masih Malaysia, kemudian kedua adalah Uni Emirat Arab, dan seterusnya. Kita masih peringkat yang cukup jauh, tapi sudah meningkat. Kalau nggak salah sudah mencapai peringkat nomor 6 sekarang. Tapi begini, dari 2 triliun US dollar tadi, market size tadi, 1,4 triliun itu ada pada makanan dan minuman. Jadi ini harusnya kita fokus ke sana gitu. Karena seluruh kebutuhan pasar begitu luar biasa, tapi kita belum mau memprovide-nya. Jadi kalau HNI berdiri simpel saja sebenarnya. Jangan sampai kalau bisa produk-produk yang banyak dikonsumsi, yang dicari halal ini di-provide sama luar negeri, sehingga akhirnya kita impor lagi. Jadi kami berpikiran paling enggak substitusi impor, mengganti produk-produk impor. Tapi alhamdulillahnya ternyata produk kita diterima oleh bahkan luar negeri, kita mampu ekspor. Begitu. Di beberapa perbincangan Pak dengan para pelaku usaha, kemarin kami berbincang dengan pelaku usaha e-commerce, mereka mulai melihat ada penurunan nilai transaksi karena ada sedikit atau mungkin signifikan ya pelemahan daya beli di Indonesia. Tahun depan 2023 katanya global, Amerika Serikat, Uni Eropa akan mengalami resesi. Apakah kemudian untuk industri produk halal di Indonesia itu akan menemui pelambatan seperti ini di tahun depan, atau ada peluang lain yang bisa dilakukan, Pak Agung? Menurut saya, Bang Leonard, ini peluangnya masih amat sangat terlalu besar. Kalaupun ada penurunan, hal itu tidak terlalu signifikan. Jadi saya melihat begini, kan judulnya yang dikasih itu adalah resesi 2003 kan. Bagaimana produk halal ini kalau menurut saya kita jangan terlalu khawatir terjadi resesi 2023. Apa indikatornya? Yang pertama adalah indeks harga saham. Semuanya naik, kita masih naik 6%, yang lainnya turun. Mata uang rupiah masih perkasa. Yen aja turun 23%, euro turun sekian belas persen, kita masih perkasa. Jadi justru saat ini dunia itu resesi, Indonesia tidak. Ini peluang kita justru untuk tampil, untuk naik peringkat Indonesia ini. Maka menurut saya para pelaku-pelaku industri jangan ditakut-takuti dengan resesi. Justru ini peluang Indonesia buat tancap gas gitu untuk lebih eksis lagi. Tantangan yang paling menantang, Pak, saya tidak mau menyebut kendala tentunya karena itu peluang. Kalau Anda pengusaha kan melihat tantangan itu adalah peluang untuk mengembangkan industri produk halal di Indonesia. Saat ini yang paling harus dibereskan itu apa, Pak Agung? Kan sekarang proses sertifikasi halal itu sedang berpindah ya. Dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, ke Kemenak. Kita berdoa semoga proses transformasinya berjalan lancar, karena ini yang paling penting ini. Ketika dunia sudah meyakini proses sertifikasi halal dari Indonesia ini bagus dan dipercaya oleh dunia, saya yakin otomatis produk-produk Indonesia yang halal ini akan terserap di seluruh pasar dunia. Itu saja yang kita lakukan. Contoh kami, alhamdulillah,
di Hong Kong itu diterima dengan luar biasa produk-produk kami. Kenapa? Oke. Karena di sana para buruh migran Indonesia, akan ada 270.000 buruh migran, bisa kemudian mempengaruhi orang-orang Hong Kong asli, itu meyakinkan produk kita itu bagus. Hmm. Sebentar, saya tambah satu lagi. Hmm. Saat ini kita sudah tidak bicara halal saja. Oke. Tapi ingat, di Islam itu adalah halalan toiban. Toiban itu artinya berarti sehat, lebih baik, lebih natural, Iya. begitu, lebih diterima tubuh, ramah lingkungan. Jadi sudah pertarungannya ini sudah harus secara all out, produk-produk Indonesia ini harus unggul. Oke. Pak Agung, di tengah tantangan yang ada proyeksi tidak Pak untuk HNI dan juga secara global ya industri produk halal nasional tahun 2023 itu masih akan tumbuh positif? Ada angkanya mungkin Pak? Iya. Oh, kita yakin 2023. Kan begini, orang ini, para pengamat politik mengatakan 2023 bahaya. Semua pada tiarap. Justru kalau kami HNI di sini, kami ingin sekali agar 2023 itu justru menjadi tahun peningkatan yang signifikan. Oke. Begitu. Jadi kami saat 2022 kami tidak menghentikan product development, kami terus buat produk baru. Di 2023 kami tidak meng-cut biaya marketing, kami terus tancap gas. Karena kami yakin ini 2023 ini justru tahun kejayaan produk-produk halal dari Indonesia. Baik, kita harapkan tentunya industri halal di Indonesia bukan hanya jadi pasar ya, tapi juga bisa menjadi raja di negara ini sendiri. Betul, sebagai produsen. Baik, untuk saat ini kami berterima kasih kepada Presiden Direktur PT Halal Network Indonesia, Agung Yulianto. Terima kasih Pak Agung. Selamat pagi.